Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam, iptek, dan budaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari 5 orang. Pertama, Farah Fadila Putri Zardi, NIM 054, Doni Darmawan, NIM 120, Dwi Abdi Putra, NIM 125, Muhammad Rafi Ferdi, NIM 131, dan Haizra Oktavini, NIM 134. Pokok bahasan kali ini adalah Islam dan iptek, Islam dan seni kebudayaan, paradigma hubungan agama dengan iptek, integrasi iman, iptek dan seni, serta seni yang halal dan haram. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, perkembangan iptek telah mempengaruhi cara hidup manusia, termasuk budaya masyarakat. Karena itulah kita perlu untuk mempelajari mengenai kaitan antara Islam, iptek, dan budaya. Bagian pertama, Islam dan iptek. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari teknologi. Teknologi dalam Kamus Besar Bahasa diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelengkapan dan kenyamanan hidup manusia. Kesimpulannya adalah teknologi merupakan ilmu terapan yang menekankan pada penerapan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Islam sebagai fondasi perkembangan iptek. Perlu kita ketahui bahwa keunggulan masyarakat Islam pada masa lalu adalah teknologi. Islam memiliki potensi besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi Islam klasik atau teknologi Islam masa lalu merupakan cikal bakal dan bibit dari teknologi yang mudah tumbuh dan berkembang dalam zaman modern ini. Alasan mengapa Islam masa lalu bisa menjadi cikal bakal atau bibit bagi perkembangan iptek masa kini adalah karena itu semangat bahwa ilmu pengetahuan baru dapat bermanfaat jika ia secara nyata mempunyai dampak perbaikan dan peningkatan hidup manusia di dunia. Selain itu ada juga nilai etisnya, nilai etis spiritual yang akan ikut membawa kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Bukti nyata dari pengaruh Islam sebagai fondasi perkembangan iptek tertera dalam PPT yang kami tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi masa kini. Dewasa ini banyak ilmuwan dan agamawan yang merasa resah dengan perkembangan iptek yang terasa banyak menimbulkan pengaruh negatif. Kita dapat melihat contoh nyatanya seperti kecanduan gadget yang terjadi pada remaja masa kini. Dan ada beberapa masalah lainnya yang muncul dari perkembangan teknologi sekarang, seperti pekerjaan manusia yang tergantikan oleh mesin, teknologi yang digunakan untuk kejahatan, kerusakan lingkungan sebagai efek samping teknologi, dan sebagainya. Bagian kedua, Islam dan seni kebudayaan. Pertama, kita akan bahas mengenai seni dalam Islam. Pengertian seni. Seni adalah ekspresi artistik estetis yang melekat pada setiap manusia. Seni dalam Islam dibatasi hal-hal yang tidak melanggar agama. Tujuannya adalah agar seni benar-benar berseni dengan keindahan iman. Sebagai contoh, dalam Islam ada larangan atau pantangan untuk menggambar makhluk bernyawa, terlebih tokoh-tokoh suci seperti Nabi Muhammad SAW. Apalagi menggambar Tuhan. Larangan ini disebabkan agar tidak terjadi pensakralan yang akhirnya mengarah pada penyembahan objek-objek tersebut. Hal ini karena hal-hal tersebut merupakan syirik yang dilarang keras dalam Islam. Kedudukan seni dalam Islam adalah sangat istimewa, sama halnya dengan bangsa dan agama lain. Selanjutnya, kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan dalam Islam merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam yang fondasi utamanya adalah tauhid. Contoh kebudayaan Islam dapat kita lihat dari cara berpakaian, seperti menggunakan pakaian yang menutup aurat atau menggunakan peci bagi yang laki-laki. Cara bergaul, seperti
memisahkan atau membatasi hubungan antara perempuan dan laki-laki, dan seni Islam lainnya. Selanjutnya, dua arah kebudayaan Islam. Pertama, kebudayaan Islam mulanya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang kemudian mendapatkan justifikasi dan nilai-nilai tambahan, termasuk aturan-aturan yang benar dari Islam. Kedua, konsep dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah mendapat perkembangan atau pengembangan sepanjang perjalanan umat Islam, maka unsur-unsur budaya asing seringkali secara sengaja atau tidak ikut menyertai pemahaman umat Islam terhadap agamanya. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah paradigma hubungan agama dengan iptek. Sebelum itu, kita harus mengetahui peran Islam dalam iptek. Peran Islam ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma hubungan agama dengan iptek. Pertama, paradigma sekuler. Paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan menginterfikasi yang lainnya. Kedua, paradigma sosialis. Paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara estetik, yaitu dianggap tidak ada, ineksis, dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Ketiga, paradigma Islam. Paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan kaidah Islam. Pembahasan selanjutnya adalah integrasi iman, iptek, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya, terdapat tiga unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang dengan kata lain merupakan iman, ilmu, dan amal soleh. Pembahasan terakhir adalah seni yang halal dan seni yang haram. Seni yang halal maksudnya adalah seni yang cenderung diperbolehkan, seperti seni membaca Al-Quran, seni kaligrafi atau tulis tangan, seni arsitektur, seni sastra, dan seni kriya. Sedangkan seni yang haram maksudnya adalah seni yang cenderung tidak diperbolehkan. Kenapa disebut demikian? Karena dalam seni tersebut rawan atau mudah terjadi pelanggaran terhadap akidah Islam, seperti seni rupa, menyanyi, musik, tarian, seni patung, dan seni kontemporer. Demikianlah presentasi hasil diskusi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.